Bundaran Lambaro, Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali kepada seluruh sobat Radio Mora Aceh yang dipancarkan dari Tugu Lambaro pada frekuensi 91,5 FM. Sobat Mora sekalian, pada kesempatan perdana ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati talk show. Pada kesempatan perdana ini kami akan mengangkat topik seputar dinamika pendidikan Aceh. Oleh karena itu telah hadir di studio saat ini salah seorang pengamat dunia pendidikan sekaligus pegiat dunia pendidikan yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita semua. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Haji Fuad Mardatillah, Ketua Lembaga Pengembangan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Suhu tidak begitu mendukung, Pak ya? Ya, tapi lumayan, nggak begitu panas. Kadang hujan, kadang terik, Pak ya. Ya, semoga semua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sobat Mora, jangan lupa jaga prokes dan tetap aktif beraktivitas. Semoga semua kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini seputar dinamika pendidikan Aceh. Sebagaimana kita ketahui, Sobat Mora, bahwa Aceh dengan peradaban dan kebudayaan yang begitu panjang telah memiliki jejak-jejak pendidikan dengan peninggalan sejarahnya yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Dan menarik kalau kita melihat secara kasat mata pada keadaan sekarang ini, mungkin kalaulah kita bisa mengatakan mengkhawatirkan, belum sampai ke level mengkhawatirkan, tapi minimal butuh perhatian ekstra daripada pegiat, pengambil kebijaksanaan, dan bahkan masyarakat di segala level status sosial. Pak Fuad, kita ketahui bahwa latar belakang pendidikan Aceh baik pra 1945 era kemerdekaan maupun sesudah 1945 kita melihat adanya dinamika pergolakan yang kadang positif, kadang negatif. Bagaimana tanggapan Bapak tentang latar pendidikan di Seramau Mekah yang berhasil melahirkan cendikia-cendikia selevel Abdul Rauf As-Singkili, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri? Apakah kita masih punya, Pak, kualitas sistem pendidikan yang seperti itu, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mora yang berbahagia dimanapun berada. Ya, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk ngobrol tentang pendidikan Aceh yang barangkali hari ini perlu kita cermati secara bijak dan mendalam agar kita mendapatkan sesuatu yang dapat memberi kita semacam pelajaran untuk bagaimana kita kembangkan ke depan. Tapi barangkali sebelumnya juga kita harus melihat pada masa lalu, ketika Aceh dulunya banyak memiliki tokoh-tokoh hebat seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Sepertinya saya menangkap bahwa dulu mereka ini pendidikannya sepertinya bukan di Aceh. Orang besar berpendidikannya di luar lantas pulang ke Aceh. Jadi dari segi pendidikan di Aceh pada saat itu enggak tertata dengan baik. Pada masa Pusalah kemudian ada upaya pengembangan pendidikan yang lebih tersistem dalam budaya modern yang kemudian ada kelas-kelas. Jadi pada masa sebelumnya mungkin pembelajaran itu model halakah di belah daerah yang barangkali enggak begitu tercatat dalam sejarah
hasil yang pernah diperoleh, dan apapun yang ada, misal kayak tokoh-tokoh tadi itu, banyak orang-orang besar itu mereka umumnya pendidikan Belanda minimal pada zaman Belanda, pendidikan pada zaman Belanda, dan sebagian juga lari ke Aceh, lari keluar Aceh, terutama ke Padang Panjang. Itu ada bekas sejarah yang mencatatkan begitu. Jadi mereka pulang ke Aceh, kemudian berbakti di Aceh. Mungkin pada saat itu pendidikan belum begitu tersistem seperti sekarang, belum begitu terorganisir. Sedangkan daerah-daerah itu pun berkembang sendirinya, belum memiliki suatu sistem yang terorganisir dengan baik. Sedangkan peninggalan-peninggalan pada masa Iskandar Muda saya terus terang tidak begitu tahu bagaimana sistem pendidikan di zaman Iskandar Muda. Yang tercatat dalam sejarah itu tidak ada yang jelas, yang kemudian kita warisi untuk kemudian bisa kita kembangkan dan bisa menjadi suatu referensi bagi pengembangan pendidikan di masa depan. Pada masa Pusalah pertama organisasi pendidikan itu terorganisir dengan baik, mengarah ke situ. Jadi Pusalah yang mengawali sistem pendidikan modern di Aceh, yang udah budaya lokal, sudah punya kurikulum, dengan ada semacam guru-guru yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan yang terorganisir dengan baik. Menarik Pak ya, bahwa sebelum era kemerdekaan ya, kita mungkin seperti yang Bapak singgung tadi belum memiliki sebuah sistem pendidikan yang sistematik. Sementara kita mengetahui Pak bahwa saat itu banyak kitab-kitab, buku-buku tulisan daripada cendekia. Apakah kontribusi sosial mereka hanya sebatas menulis kitab Pak, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang mungkin bisa kita orientasikan sebagai sebuah aktivitas pendidikan? Memang itu kegiatan yang mandiri sifatnya, orang per orang, dan kemudian mereka melahirkan kitab-kitab sejarah misalnya yang kemudian ditulis mereka berupa hikayat-hikayat dan lain-lain sebagainya, berisi juga ilmu pengetahuan yang kemudian itu tercatat di daerah Tano Abe, yang ada pustakanya di situ, yang itu memperlihatkan bahwa ada sejumlah dokumen manuskrip yang tersimpan dengan baik, dan mereka yang menulis itu semua apakah hasil dari pendidikan di Aceh? Betul. Kan saya nggak yakin bahwa itu hasil pendidikan di Aceh. Tapi mereka di sini memang bukan besar berkaya ketika di Aceh, ketika berada di Aceh. Namun kemudian nggak tergali sedemikian rupa untuk kemudian dapat dikembangkan dengan berketerusan, berkelanjutan sistem pendidikan kalau memang ada yang bagus. Seperti dulu juga di zaman Iskandar Muda, udah lama sekali, katanya pernah muncul pusat pendidikan Islam di Baitur Rahman. Tapi kita nggak memiliki suatu referensi yang jelas hari ini, cuma kabar-kabar aja, kabar angin surga lah gitu. Tapi untuk kita ambil sebagai suatu contoh teladan yang bisa kita terapkan hari ini, kita kebingungan, nggak ada satu referensi yang cukup jelas menceritakan tentang pesona kehebatan masa lalu itu. Iya. Menarik sekali Pak apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Saya sebagai salah satu generasi muda Pak ya, kadang saya melihat bahwa peninggalan sejarah itu kembali menyentuh kita. Loh, kok orang dulu bisa buat seperti ini? Kok orang dulu bisa berkarya seperti ini? Misalnya saya pribadi Pak ya, tertarik dengan misalnya
em, perangkat militer di zaman Kesultanan Aceh dan kemampuan Aceh untuk mengcover attack serangan Portugis di Malaka. Saya pikir secara kasat mata kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini pun butuh ilmu, Ya. butuh teknik, butuh taktik, Strategi. strategi dan lain sebagainya. Nah, apakah ini didapatkan secara impor atau tidak dipelajari secara sistematik, baik itu di kalangan istana, di kalangan panglima dan lain sebagainya? Itu bagaimana, Pak? Ya, hemat saya bahwa kita memang pernah dengar kehebatan-kehebatan itu, dan terutama itu juga dibantu oleh Turki. Jadi kalau ada sistem pendidikan militer di Aceh yang piawai pada masa itu, dokumennya nggak ada. Cuma kita romantisasi aja kepada masa lalu yang hebat tuh katanya, tapi itu dengan bantuan kerajaan Turki pada masa itu yang kemudian bergabung dan Aceh mengusir Portugis kan. Kalau memang ada sebelumnya pendidikan militer di Aceh yang cukup terlatih, cukup piawai sebenarnya, itu nggak ada referensi yang bisa kita baca, kita bisa ambil teladan di dalamnya dan kemudian bisa kita kembangkan. Jadi permasalahan kita hanya untuk referensi, kita buktikan secara akademik, ilmiah bahwa ini pernah ada, Pak ya. Ya, seperti dulu pada masa Hamzah Fansuri kan banyak kitab-kitab dibakar. Mungkin karena pembakaran itu juga sehingga menghasilkan buku-buku yang baik yang merupakan ilmu pengetahuan yang sudah universal pada masa itu udah kita tidak dapatkan lagi. Jadi kita hanya bisa romantisasi sampai sekarang, generasi sekarang dan dulu-dulu juga sekedar romantisasi mengatakan bahwa kita pada masa lalu hebat, tapi di mana hebatnya? Bagaimana hebatnya? Apa hebatnya? Yang itu kita tidak bisa jawab secara tersistem yang bisa kita ambil pelajaran dari masa lalu itu. Kalau arsitektur gimana, Pak? Arsitektur ya termasuk bagiannya juga. Misal kita lihat pintu kop, itu kan bagian arsitektur masa lalu. Iya. Rumah Aceh itu kan arsitektur masa lalu. Cuma kayak Mesir Raya juga itu kan hasil masa lalu juga. Tapi kemudian pembelajaran terhadap arsitektur ini juga nggak ada khazanah yang ditinggalkan. Dulu sempat terjadi pembakaran waktu masa Belanda itu, pembakaran gedung-gedung istana. Kan istana nggak ada tinggal di Aceh. Betul, Pak. Harusnya ada kerajaan begitu besar, Iskandar Muda begitu megah, tapi keratonnya nggak ada, istananya nggak tinggal. Nah, sampai sekarang sepertinya kalau yang namanya masa lalu kurang bisa menghargai kita. Cenderung kita melibas, menghancurkan masa-masa lalu yang cukup perlu dihargai sebenarnya, tapi kita tidak punya kemampuan menghargai masa lalu itu untuk menjadi pelajaran ke depan. Jadi sejarah berulang-berulang terus, kejahatan kemanusiaan yang menyangkut dengan benda-benda sejarah dan peninggalan sejarah itu praktis minimal sekali yang ditinggalkan oleh kerajaan sehebat Aceh, sehebat Sultan Iskandar Muda. Ini Pak sebenarnya mengundang rasa kalau kata orang Aceh rasa dou ya, rasa box kalau kata orang Arab, ada semacam rasa gimana gitu Pak ya. Saya mengambil sebuah poin di sela-sela pembicaraan Bapak tadi bahwa kita ada mata rantai yang hilang sebenarnya. Bisa jadi. Apa jadi karena penghilangan fisik seperti pembakaran dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas kata-kata Bapak tadi itu mengores Pak, bahwa masa lalu itu mengkhianati kita. Oke, sedikit kita potong Pak sebentar ya. Selamat datang Sobat Mora, kita juga mendapat kehormatan dihadiri oleh seorang tamu yang sudah tidak asing lagi. Nanti insya Allah akan saya perkenalkan setelah selesai pokok pembahasan yang sedang kita bahas dengan Pak Fuad Mardatillah. Jadi Pak, saya ingin menyambung kembali
bahwa masa lalu mengkhianati kita, masa lalu tidak bisa menghargai kita. Bukan masalah nggak bisa menghargai. Kita tidak bisa. Oh sorry, maaf ya. Kita tidak bisa menghargai masa lalu. Ya. Terus Pak, sebenarnya saya juga tertarik ingin mengetahui sebenarnya talenta orang terdahulu lebih bagus dari kita atau talenta kita sekarang ini, atau dalam kurung itu Pak sumber daya manusia kalau kita bisa bandingkan antara Aceh pra 1945 dengan Aceh pasca 1945 dari segi SDM itu mana lebih bagus Pak? Mungkin kalau kita harus menjawab mana lebih bagus, saya rasa pasti hari ini lebih bagus kualitas SDM, tapi yang nggak ada kita komitmen moral, integritas. Jadi dari segi integritas masa lalu lebih bagus barangkali daripada sekarang. Sekarang sebenarnya anak-anak cerdas cukup banyak, anak milenial ini cukup banyak, cuma nggak terarah, nggak terdidik dengan baik, dan kemudian tidak ada komitmen moral yang bisa dipegang, yang untuk kemudian bisa bertanggung jawab terhadap perjalanan masa depan bangsanya. Nah ini yang nggak ada. Kalau kualitas SDM saya rasa lebih kurang sama lah, tapi justru sekarang yang lebih bisa memicu kecerdasan itu karena dengan berbagai fasilitas, dengan perkembangan zaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak sekarang lebih punya sumber informasi yang beragam daripada dulu yang mungkin sumber informasinya sangat terbatas hanya dari guru. Kok sekarang kiri kanan muka belakang dan sebagainya bisa informasi, tapi kecerdasan memilih informasi yang benar yang barangkali belum kita miliki. Padahal Islam sudah mewanti-wanti bahwa sumber informasi yang banyak itu harus cerdas kita lakukan koreksi, penelitian, dan kemudian verifikasi dan sebagainya untuk memilih suatu informasi yang tepat. Nah, kecerdasan memilih informasi yang bagus ini itu yang nggak pernah diajarkan. Nah, jadi saya pikir kalau informasi terlalu banyak, banjir informasi juga kebingungan sekarang anak sekarang memilihnya itu. Betul Pak. Sobat Mora Aceh, talk show ini kami juga mengharapkan respon Anda secara interaktif. Kami membuka hotline sambungan langsung di sini 0813 1415 2871. 0813 1415 2871. Silakan berikan respon Anda sehingga akan menggugah kami untuk terus membuka dialog-dialog yang menarik seputar perkembangan dan pertumbuhan sektor sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya di wilayah kita tercinta Seramau Mekah. Tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Yusni Sabi, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Banda Aceh, cendekiawan Muslim Aceh, juga pakar sosiologi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya Pak Yusni? Insyaallah. Alhamdulillah. Cuacanya agak mendukung Pak Yusni hari ini ya? Mendukung sekali. Oke, terima kasih Bapak. Kita berikan kesempatan Pak Yusni untuk mengikuti perbincangan ini. Pak Fuad, tadi Bapak mengatakan tentang integritas. Ketika kita berbicara tentang integritas dan mutu, secara otomatis kita dikaitkan pada sebuah idealisme, idealisme mengenai sebuah sistem pendidikan. Jadi secara lebih komprehensif, sebenarnya sistem pendidikan yang ideal itu yang seperti apa, Pak? Sekarang sebenarnya sistem pendidikan yang berlaku sekarang justru tidak memberi pendidikan khusus terhadap pemeliharaan integritas ini. Ya, maka anak-anak yang muncul sekarang ya lebih banyak paling-paling menguasai pengetahuan, itu pun pada level informatif, bukan lebih dalam, sekedar dia mengetahui tapi tidak bisa memahami dengan baik dan kemudian melahirkan kesadaran tertentu dan kemudian memperbaiki akhlak dan membentuk akhlak dan sebagainya menjadi karakter. Sebenarnya pada masa lalu juga itu lebih berintegritas, tapi sistem pendidikan sekarang kenapa itu tidak
bisa memberikan suatu jaminan kepada tumbuhnya integritas yang baik, akhlak yang baik, itu dikarenakan pendidikan sekarang tuh lebih berorientasi kepada menghafal. Jadi sistem apa yang terjadi sekarang sebenarnya kurikulum berganti-ganti, cara pendidikan berganti-ganti, tapi tidak menuju sasaran yang sebenarnya. Sebenarnya kita harus menempatkan anak didik itu sebagai subjek. Sekarang anak didik hanya sebagai transfer ilmu, sebagai bank ilmu untuk kemudian menampung aja semua informasi yang ada untuk dihafal, untuk kemudian lulus ujian, lulus testing tanpa mempengaruhi kepribadian sama sekali. Jadi idealnya pendidikan kalau menurut saya dari awal harus dihargai fitrah manusia sebagai sumber, sebagai subjek yang ingin dididik, yang merupakan sesuatu yang dihargai sejak awal, sejak TK, tegak PAUD barangkali, yang perlu dihargai kemanusiaannya. Itu yang harus dihargai benar-benar dengan mempelajari fitrah manusia, sehingga fitrah manusia ini bisa menjadi landasan pembangunan sistem pendidikan yang kemudian memberi kebebasan-kebebasan tertentu kepada anak didik, yang kebebasan itu bukan tanpa batas. Kebebasan itu justru anak-anak didik itu sendiri yang akan mengembangkan wawasannya yang terbatas, kemampuannya yang terbatas. Dia sendiri sudah bisa menghasilkan batasan-batasan yang berasal dari kebebasan yang mereka miliki. Jadi dari sekarang kita enggak dari pagar kiri kanan dengan kurikulum, dengan aturan, dengan macam-macam, sehingga anak enggak bisa kreatif. Anak sekarang lemah sekali dalam sisi kreativitasnya. Nah, jadi udah di samping integritas nggak ada, kreativitas juga tidak ada, komitmen moral lebih-lebih lagi. Jadi menjadi semacam akibat dari suatu sistem yang tidak benar, yang tidak on the track tadi itu, yang kemudian melahirkan alumni pendidikan yang nggak bertanggung jawab, yang nggak kreatif, nggak jujur dan sebagainya itu. Sobat Murah, sekali lagi kami membuka hotline. Silakan berikan respon Anda di 0813 1415 2871, 0813 1415 2871. Menarik ya, Pak Yusni. Kita juga mendengar tadi pembahasan yang dipaparkan oleh Pak Fuad mengenai sistem evaluasi kita yang cenderung menghafal, Pak ya, yang cenderung membuat kepala kita seperti gudang. Padahal kepala kita ini prosesor, mesin yang harus memproses sesuatu data sehingga data itu matang. Nah, apa kira-kira kebijakan yang perlu diambil, Pak? Kalaulah saya bisa mengistilahkan dalam rangka merevolusi sistem pendidikan kita saat ini, Pak. Saya kira kalau sudah masalah niat, niat atau rencana, itu sudah banyak digagaskan ya. Termasuk kenapa sekarang kan sudah ada namanya Badan Riset Inovasi Nasional. Kenapa? Maksudnya itu pendidikan atau anak didik atau subjek didik itu juga dia itu menjadi inovatif ya, kreatif. Tidak hanya apatis, tidak hanya statis, tidak hanya reseptif saja, yang kemudian dia itu bisa memberi dampak kepada lingkungan mereka. Oleh karena itulah sebenarnya problem besarnya pendidikan di kita ini, saya kira sebagian sudah jelaskan oleh Pak Fuad tadi, ialah masalah yang pertama sekali komitmen, yang kedua integritas ya. Ini yang paling penting sekali. Apa itu komitmen? Kita mau menginginkan anak didik kita ke depan itu yang bagaimana? Yang kedua, integritas kita, ya, seluruh keberadaan kita, seluruh komponen masyarakat kita daripada keluarga, masyarakat, negara itu harus berintegrasi sama-sama menyukseskan pendidikan dan mengadakan evaluasi rutin di manakah kelemahan kita. Ingat, dalam pendidikan itu tentu ada saja kalau kita ingin ikut teori Bloom. Apakah yang namanya itu domain psikomotorik, domain kognitif, domain afektif ya.
Yang selama ini kita fokus pada domain kognitif, yaitu keilmuan saja. Yang kedua, beberapa dalam bidang-bidang tertentu segmen atau domain psikomotorik, itu biasanya daripada TK macam-macam, pokoknya hafal saja. Oke lah itu. Tetapi sampai kapan kita itu mendidik yang domain menghasilkan orang-orang itu yang punya kesan kepada domain afektif, sehingga itu memberi dia itu dari hasil pendidikan dia itu memberi kepribadian kepada dia, membuat perilaku dia itu. Tidak ada istilah itu orang terdidik, apakah ilmu umum, ilmu agama, ilmu di antara keduanya, ilmu campurannya itu menjadi orang-orang tidak baik. Tidak mungkin orang-orang terdidik itu, orang berilmu itu menjadi korupsi misalnya, menjadi tidak jujur, tidak disiplin, itu tidak mungkin kalau orang itu berilmu atau dia itu dididik secara benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang murni, bahwa puncak keilmuan adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu ada pada domain afektif, yaitu perilaku kita. Nah, disinilah yang kita tidak pernah konsisten, tidak pernah terintegrasi. Ada niat selalu saja ada. Nanti di segmen ini ada, di segmen itu termasuk pada ini kompetensi pendidikan, kan termasuk itu juga pada apa butir-butir yang ada di Diknas, juga ada pada undang-undang itu yang disebut dengan pendidikan karakter. Tapi seberapa? Sekarang pergi saja itu ke sekolah, di mana ambil satu SD atau satu min atau satu SMP itu satu sanawiyah atau satu SMA satu man. Mana kurikulum yang mendidik dia itu nanti bisa berperilaku baik? Kurikulum apa? Lihat. Kemudian bagaimana silabusnya? Kemudian siapa mengajarnya? Kemudian bagaimana metode mengajarnya? Ini yang bisa membuat orang itu berpribadi baik. Tetap dia ada. Apa? Nah, ini yang penting sekali. Oleh karena itu, ini penting sekali ya. Ini kalau ngomong di radio atau ngomong di koran, ngomong di mic itu orang gampang saja. Tetapi mari kita turun sekali. Kemudian menjadi bahan kita semua, para pemerhati pendidikan, para pelaku pendidikan ini benar-benar menghayati, mendalami, memaklumi apa problem utama di pendidikan kita, sehingga secara kognitif kita itu sudah majulah nampaknya, tetapi secara afektif, secara perilaku, secara akhlak. Berapa orang ya, ingat, PNS itu yang datang ke kantor itu pada waktunya, pulang pada waktunya. Tetapi yang pasti mereka itu menerima gaji pada waktunya dan jumlahnya tidak ada kurang. Ini yang penting sekali. Yang ini tidak pernah terpedulikan dan tidak banyak menjadi juga perhatian. Paling-paling sekarang ini ada fingerprint dan sebagainya. Itu sebenarnya kan sekarang orang tak usah lagi di situ. Orang bisa kerja di mana saja, ya, di mana saja, tidak harus masuk kantor. Ingat, dengan sistem sekarang tidak akan mengarah ke situ. Bahkan universitas pun sekarang sudah dimulai universitas cyber. Ingat, jangan lupa, tidak lagi ini datang ke depan, inilah kita hidup dalam teknologi, dalam era digital kita. Nah, sudahkah kita siap supaya anak-anak kita terdidik? Sekarang terdidiknya lewat cyber, tapi cyber liar. Konsumsi mereka WA, Facebook, YouTube, Instagram, dan semua yang tidak terkontrol. Na'udzubillah min dzalik, lebih banyak bohong di situ daripada. Terima kasih. Sobat Mora, silakan berikan respon dan tanggapan Anda di 0813 1415 2871. Kayaknya kita sudah ada satu audiens yang tercancel. 0813 1415 2871. Oke, silakan operator, kita kayaknya ada yang menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Cut Tari di dalam penerus. Oh, Pak Cut Tari, apa kabar Pak Cut Tari? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan Bapak ingin bertanya kepada siapa? Ada dua narasumber kita di sini, Pak Prof Yusni dan Pak Dr. Fuad Marzadillah.
Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat luar biasa hal seperti ini. Saya sebenarnya awal-awal tadi masih kurang tertarik dengan cerita ini, tapi ketika Pak Yusni Sabi berbicara, sepertinya sangat menyentuh dengan apa yang ingin kita bicarakan. Yang menjadi fenomena sekarang di Aceh, yang pertama budaya baca sangat kurang. Itu yang apalagi sekarang ini sudah banyak gadget-gadget yang dibagi-bagikan, termasuk orang saya akan dibutuhkan sekolah. Anak-anak itu bukan baca di gadget, tapi dia main baca game di gadget. Itu satu. Yang kedua, penempatan orang-orang di media pendidikan itu salah tempat. Umpamanya ahli A, ahli B juga ditempati pada, pokoknya posisinya itu bukan atas dasar kebutuhan media pendidikan. Yang ketiga, orang kita masih kurangnya sosialisasi kebutuhan anak. Umpamanya pemerintah memberikan beasiswa, tetapi ketransparansinya juga nggak jelas. Terus begitu banyaknya dana BOS yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah, tapi dana BOS juga nggak ada realisasi sebagaimana yang diharapkan. Makanya pendidikan di Aceh ini seperti jalan di tempat. Rumah sekolah juga ada yang rusak, ada yang sudah bertahun-tahun lupa diperbaiki, tapi dana banyak. Ini yang menjadi fenomena sekarang pendidikan. Makanya itu sekarang ini oleh bapak-bapak yang memiliki pemangku kepentingan di dalam media pendidikan, itu kita berharap ke depan ini coba dikaji ulang kembali, coba dirunduk lagi ke belakang, dasarnya kenapa dan bagaimana untuk anak-anak ke depan supaya mereka itu jadilah anak-anak Aceh masa-masa generasi, masa-masa kerajaan terdahulu. Karena kalau tidak, kita masih hanya berpaku kepada cerita sejarah. Sejarah penting, tapi kalau tidak kita ikuti sejarah juga, itu tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan di sejarah. Kita dulu terkenal Aceh dengan orang hebat. Sampai sekarang masih ada Aceh hebat, tapi orangnya masih mundur terus kan. Itu yang menjadi fenomena alam Aceh sekarang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Silakan ditanggapi Pak Yusni. Ya, saya demikianlah kenyataannya. Demikianlah kenyataannya. Makanya kenapa saya katakan tadi perlunya komitmen, perlu integritas. Siapapun ya yang menjadi masyarakat, bagian dari masyarakat, pemerintah, penguasa, legislatif, DPR itu bertanggung jawab kepada berhasilnya pendidikan. Ketika kedapatan di mana misalnya tidak ada transparansi, terus kita bisa selidiki, kan tidak apa-apa, sekarang gampang sekali. Cuma pedulikah para orang tua, misalnya ketika anaknya itu sebagiannya itu anak pergi dari rumah tidak sampai ke sekolah, pahamkah setiap keluarga, setiap orang tua bahwa anaknya itu ada yang tidak sampai ke sekolah? Ya. Yang kedua, ketika terjadi misalnya ada masalah pada beasiswa, setiakah kita, berkomitmenkah kita mencari tahu mengapa beasiswa ada terjadi penyelewengan? Siapa yang selewengkan? Mengapa sampai terjadi penyelewengan? Bagaimana cara penyelewengan? Terus kita cari, kita kejar sampai selesai. Kalau tidak, ini maksiat-maksiat berkaitan dengan bagian pendidikan ini termasuk beasiswa ini akan terus terjadi sepanjang zaman. Karena apa? Tadi komitmen kita dan integritas kita di dalam merawat, menjaga pendidikan kita. Dan modal utama jangan lupa adalah sebenarnya itu orang tua. Orang tua yang peduli itu akan sangat
waspada, akan sangat siap siaga itu mengharapkan, mengusahakan agar anaknya itu pergi bersekolah, berpendidikan di lembaga pendidikan yang baik, yang tertib, yang teratur, yang disiplin, yang kurikulumnya baik, yang kurikulumnya itu mendapat pengawasan yang benar. Karena hati-hati sekali ada saja kurikulum pendidikan yang terselip nanti tidak benar, tidak yang terjadi tidak toleransi dan sebagainya. Tapi ini sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, zawiyah-zawiyah itu macam-macam itu sebahagian umumnya itu yang diketahui, yang terdaftar itu, yang adanya lembaga-lembaga, ada yayasannya, ada majelis pendidikannya itu bisa saja itu menjalankan pendidikan, mengawasi pendidikan yang benar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sebenarnya kita ini lihat ya, kalau pada legislasi tentu ada dewan yang namanya itu komisi pengawasan. Ingat jangan lupa komisi pengawasan ya, pengawasan bukan hanya pengawasan anggaran tapi juga pengawasan bagaimana anggaran itu bermanfaat sampai kepada tujuan. Yang kedua kita juga punya yang namanya MPA, Majelis Pendidikan Aceh, yang dulu namanya MPD, Majelis Pendidikan Daerah. Kita juga punya di sekolah-sekolah ada yang namanya komite sekolah dan sebagainya. Tapi ingat, ini siapa peduli ini sebenarnya berfungsi. Nah, ya, kita nggak usah bilang dinas dulu. Dinas itu teknis sekali. Teknis itu hanya tapi yang konseptual, yang ide-ide tentu saja pada ini semua yang bisa memberi input-input, yang bisa memberi perbaikan-perbaikan ya, yang bisa menjelaskan kalau ada hal-hal yang tidak benar terjadi di lapangan. Bagaimana misalnya sekarang? Sudahkah kita yakin setiap sekolah itu cukup gurunya? Sudahkah pada sekolah itu guru-guru itu melaksanakan tugas dengan sebenarnya? Sudahkah kita yakin bahwa guru-guru yang mengajar di sebuah sekolah itu kompeten mengajar apa yang diajarkan? Apakah kompeten itu hanya sekedar kompeten keilmuannya? Tidak. Kompetensi guru itu ada kompetensi pribadi yang normal, yang sehat. Kompetensi sosial, dia itu orang-orang yang bermasyarakat. Kompetensi profesional, dia itu paham ilmu tertentu, menguasai ilmu tertentu yang diajarkan. Kemudian ada kompetensi yang namanya kompetensi pedagogik, kompetensi metodologi. Dia juga punya metode mengajar. Pada tingkat SLTA ke bawah diperlukan guru-guru yang kompeten, yang paling kuranglah diketahui selama ini ada 4 kompetensi. Kompetensi pribadi, kompetensi kemasyarakatan, kompetensi bidang keilmuan, dan kompetensi metodologi, cara dia mengajar. Ini siapa yang peduli ini? Yakinkah taruhlah di sebuah sekolah, di komite sekolah misalnya itu, seberapa kepahaman mereka kepada kompetensi guru yang ada di sekolah itu saja ya. Kalau tidak buat apa aja komite sekolah. Belum lagi yang nanti tentunya di atasnya di dinas ya, di dinas apakah di Kemenak dan sebagainya, apakah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan sebagainya. Itu sebenarnya harus adanya komitmen dan integritas. Saya kira demikian. Oke, menarik sekali. Sobat Mora, jangan lupa berikan respon Anda di 0813 1415 2871. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Radio Mora FM, the Law and Justice Station. थोड़े हम कम
छोटी छोटी सी खुशी थोड़े से कम अजनबी अच्छी सी लगे है जिंदगी होठों की मुंडेरों पे छिपी है ढेरों छोटी छोटी सी खुशी थोड़े से कम अजनबी अच्छी सी लगे है जिंदगी Sebaiknya Anda tahu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab 3 Hak dan Kewajiban Anak Pasal 17 Ayat 1 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Ayat 2, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pesan ini disampaikan Ayah, ayo kita jalan-jalan. Iya, tunggu mama dulu. Nah, itu kan mama sudah datang bawa kopi. Nah, ini untuk ayah kopi sanger dan ini untuk mama. Loh, mama minum kopi juga? Ya iyalah ayah. Ini bukan sembarang kopi. Ini green kopi. Produksi kopi ule kareng. Kopi untuk kesehatan dan untuk diet alami. Biar mama lebih langsing. Vira boleh minum juga kan? Oh, mau minum kopi juga rupanya. Nah, gimana rasanya? Kopi ule kering. Pantas enak. Ayo kita berangkat. Kopi Ule Karing diolah dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi melalui proses higienis dan modern. Pastikan pilihan Anda pada bubuk kopi Ule Karing untuk keluarga dan usaha Anda. Kopi Ule Karing, cita rasa kopi Aceh. Radio Mora FM, the Law and Justice Station. होगी क्या कल की सुबह, कल का तो कल को पता है। हाँ पता है पल दो पल जिंदगी जो मिलती बस एक दफा है, एक दफा है। दिल को लुटा दे, मर्ज मिटा दे, आतिश नजारे तुझको पुकारे, दिल को लुटा दे, मर्ज मिटा दे, आतिश नजारे
मेरे फसाने लो, क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूं ये ज़माने को, और वो बोले मुझे, और वो बोले पगला। सालों से की है जमा अपनी जो ये शो किया है, शो किया है, कुछ दिल से लड़के किया, कुछ दिल के लिए ही किया है, हाँ किया है, दिल को लुटा दे, बस मिटा दे, आतिश नज़ारे, तुझको पुकारे, दिल को लुटा दे, बस मिटा दे, आतिश नज़ारे, तुझको पुकारे, क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूं ये ज़माने को, मुझसे मेरे बसाने दो, क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूं ये ज़माने को, मुझे बोले बोले आपको बोले बदले। Sebaiknya Anda tahu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 57 Ayat 1, 2, dan 3. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Bagi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, sekurang-kurangnya terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pesan ini disampaikan Boh kopi dua ni, kapagat mimi goreng sabo, berhabis ke urang. Rana ni je kopi apa? Oh, mahan je ko je beli kopi. Mangin perut, sakit lambung lumpah drip ka. Han ni je kopi ni pajuh mimi mentang. Nian ni hanje kenang tegai. Kadua ton, kopi mi hanje pajuh lelung. Bet tegah than pantang apa? Gada hathon ru. Bet pegah nyan, ilung kadua ton sakit ko. Macam sakit ka. Lambung, darah mameh, kolesterol, yang ke nyan penyakit lewatnya. Hai apa? Penyakit bet ni pelara. Man peuh nan jamu bat. Mantap bohnyan kali lain jamu bat. Cuma hana boleh-boleh long. Nyo na solusi baju balon. Kiban solusi dah. Ni si jamu bat tiga, bat tengku amri. Ledat boleh hurang ka bat tengku amri nyan. Kolesterol, darah mameh. Tengku amri nyan na pernah gepu bat penyakit lambung yang ka parah tat. Oh, kau betul yang Tengku Amri bilang kula gerung-gerung dia kan? Nak dibegah-begah lewatnya. Yang kau buka praktek kan di Jalan Soekarno-Hatta, Lam Penerut, Ujung Belang, di Komplek Haji M. Jamil Ahmad, di Likut Rumah Makan Rahmat Ilahi kan? Bereh. Oh, lunjak kena mentong. Alhamdulillah, le urang yang kapulih. Majun Mujarab Tengku Amri Pusaka Indiatu insya-Allah dapat mengobati asam lambung, mah kronis, asam urat, kencing manis atau diabetes.
diabetes, stroke, rematik, kolesterol, darah tinggi, ambeien, menghilangkan angin merah, mani encer, lemah, letih, dan lesu, lemah syahwat, tidak punya keturunan, dan juga menambah tenaga pria dan wanita. Majun Mujarab Tunku Amri Pusaka Indatu sudah banyak yang mencoba dan alhamdulillah sudah banyak yang terbukti kesembuhannya. Untuk konsultasi bisa datang langsung di Jalan Soekarno-Hatta, Lampenurut, Ujung Blang, Komplek Haji M. Jamil Ahmad, di belakang rumah makan Rahmat Ilahi. Untuk konsultasi masalah penyakit, hubungi nomor HP Tunku Amri 085260641055. Majun Mujarab Tunku Amri Pusaka Indatu sudah terdaftar di BPOM dan telah diteliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Majun Mujarab Tunku Amri diproduksi oleh CV Sentosa. Dapatkan segera Majun Mujarab Pusaka Indatu dan ramuan tradisional di Toko Al Irsyad 1 depan Bank BRI atau di samping Es Campur Tursina, Lambaru, Aceh Besar. Atau pada Saudara Abdul Manaf di depan SMP Sibreh, nomor HP 0853 7185 0496. Atau pada Saudari Irma di Lampenurut, nomor HP 0822 4625 6151. Assalamualaikum kembali Sobat Mora, Radio Mora Aceh yang dipancarkan dari Tugu Lambaru pada frekuensi 91,5 FM. Kami tetap membuka hotline di 0813 1415 2871. Masih dengan saya Afriza pada acara talk show interaktif kita pada hari yang berbahagia ini. Pak Fuad, menarik sekali tadi Pak Prof Yusni menyinggung tentang orientasi anak didik. Jadi orang tua wali itu pinginnya anaknya seperti apa ke depan. Nah, di sini Pak, menurut pengamatan kita bersama, menurut saya hampir rata-rata orang tua, malah si murid itu sendiri bercita-cita ingin jadi PNS, Pak. Yeah. Jadi seolah-olah PNS itu sudah merupakan sebuah idealisme yang harus dicapai setelah proses pembelajaran di sekolah tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Ini fenomena yang menarik, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, saya pikir ini satu bukti bahwa pendidikan kita tidak melahirkan kreativitas. Jadi kreativitas berpikir misalnya itu tidak terbentuk sehingga cita-cita aja jadi seragam. Jadi PNS, kalaupun dikasih misalnya pembelajaran di lokal, misalnya suruh bergambar, kasih kertas, kasih pensil, yang tergambar sama semua, sawah, gunung, pemandangan matahari, hampir sama semua. Sampai sekarang barangkali fenomena bahwa keseragaman itu menjadi sesuatu yang bahan dasar dari pendidikan kita. Jadi bukan pendidikan yang menghasilkan kreativitas, karena untuk menciptakan kreativitas itu guru-gurunya juga harus kreatif lebih dulu. Jadi memberi peluang tuh anak-anak berpikir bebas kayak tadi, dan kemudian berkreasi berbagai macam bentuk yang kemudian dihargai dengan baik dan dikembangkan sejak dari PAUD barangkali
untuk menghasilkan suatu kreativitas itu adalah membiarkan anak-anak itu untuk berpikir bebas dan mengembangkan kebebasan itu secara kreatif. Dari situlah akan terbentuk nilai-nilai dasar kreativitas itu yang kemudian dari kreativitas menjadi produktivitas. Betul. Dari situ akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Betul. Masyarakat yang produktif tadi kan menjadi mandiri dia. Betul. Oleh karena itu tidak lagi ada nantinya sekedar orientasi kepada jadi pegawai negeri. Betul, Pak. Selama ini pegawai negeri dianggap sesuatu yang menjanjikan. Saya rasa untuk zaman sekarang udah nggak mungkin. Apalagi pegawai negeri sekarang bukan mudah-mudah lagi kayak dulu. Sekarang testingnya udah pakai CATS. Betul, Ya Pak. kan, udah seleksinya udah lebih ketat daripada dulu. Jadi orientasi jadi pegawai negeri udah kadaluarsa. Kalau masih ada orang-orang Aceh berorientasi ke situ, itu orientasi yang udah kadaluarsa yang masih terpelihara dengan baik karena tidak adanya kreativitas. Jadi kurikulum kita harus kita perbaiki bagaimana menciptakan kreativitas sejak dini yang kemudian itu dikembangkan secara efektif untuk kemudian melahirkan manusia-manusia produktif yang bisa menghasilkan berbagai produk dan jasa yang kemudian bisa membuat anak-anak jadi mandiri, bertanggung jawab untuk masa depannya, bahkan dia bisa menciptakan lapangan kerja. Itulah yang kemudian akan menjanjikan masa depan yang tidak lagi sekedar orientasi jadi pegawai negeri. Jadi lahirnya seorang sarjana misalnya, dia bisa menciptakan lapangan kerja dan dia bisa menciptakan kerja buat sendiri dan juga membuka lapangan kerja buat yang lain. Betul. Karena biasanya juga satu lapangan kerja terbentuk karena ada yang menciptakan kerja. Iya, Pak. Walaupun pertama-tama buat dirinya sendiri, tapi dia harus membutuhkan teman, membutuhkan karyawan, Iya. minimal satu orang. Iya. Ya, maka terciptalah pegawai negeri, terciptalah lapangan kerja yang luas pada manusia-manusia yang kreatif ini. Iya, betul. Jadi segala potensi yang ada di Aceh misalnya, potensi alam yang ada itu bisa secara kreatif dikembangkan untuk menghasilkan industri-industri kecil yang kreatif, yang kemudian kerajinan tangan yang kreatif, jadi bisa menciptakan sumber ekonomi kreatif. Iya. Yang seperti sekarang sudah mulai digalakkan, sudah ada menterinya bahkan. Tapi dalam segi kurikulumnya kita belum menciptakan manusia kreatif. Ini masih menjadi kendala. Jadi secara metodologi itu belum bisa dikembangkan dengan baik oleh guru-guru yang berlaku sekarang. Padahal tadi juga misalnya ada kompetensi kepribadian, harusnya melahirkan pribadi-pribadi yang kreatif juga dulu. Jadi guru yang kita terima itu harus punya kreativitas. Betul. Jadi kompetensi profesional juga begitu. Bagaimana metodologi untuk bisa dikembangkan dalam rangka menghasilkan manusia kreatif. Jadi itulah tantangannya kepada kita sekarang. Jadi antara kurikulum dengan idealitas dengan realitas itu masih senjang sekali. Jadi kita belum mendekatkan antara kebutuhan dengan harapan yang ada, dengan kurikulum yang ada itu tidak segera bisa sinergi bekerja untuk bisa menghasilkan sesuatu yang diperlukan zaman ini. Ya, menarik Pak Fuad, Anda tadi menyinggung bahwa untuk mencetak generasi-generasi atau pembelajar yang kreatif, ya, output yang kreatif dari sebuah sekolah tinggi, kita membutuhkan tenaga pendidik yang kreatif juga. Ini kan Pak, fenomena ini atau sinyalemen ini atau polemik ini mirip seperti permasalahan telur dengan ayam. Ya, harus yang mana dulu? Kalau kita ingin memproduksi guru yang produktif, kita harus punya guru sebelumnya juga yang produktif. Sementara kita berkutat dengan sistem yang sedemikian. Ini solusinya apa Pak kira-kira? Ya, jangan terjebak dalam cara berpikir telur dan ayam. Kita harus memulai guru yang kreatif. Untuk zaman sekarang kita mulai memilih guru-guru baru kan, guru-guru yang kreatif. Jadi
titik tekan kepada kreativitas itu yang menjadi tolak ukur dalam kelulusan guru. Salah satunya. Guru yang punya wawasan luas. Guru itu bukan sekadar kompetensi tadi. Guru juga sebagai narasumber, sebagai terapi, sebagai mediator. Itu semuanya yang kemudian bisa menghasilkan guru-guru yang bisa mengobati penyakit apa sekarang ini yang sudah ada pada anak didiknya, itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak yang apa namanya kayak sekarang kita misal terima hasil pendidikan di bawahnya sampai ke atas diam saja, tidak ada kreativitas bertanya sama sekali. Itu yang harus dihasilkan suatu alumni yang baru terhadap anak didik yang berlangsung dari proses-proses dini sampai menengah, yang kemudian menghasilkan manusia-manusia kreatif di perguruan tinggi. Nah, jadi inilah yang harus dibenahi barangkali dalam seleksi guru. Ya, guru itu betul-betul yang kompeten, dan kompeten itu harus dijabarkan. Kompetensi kepribadian, ada kepribadian yang bagaimana yang harus kita miliki. Yang pertama harus yang kreatif. Ya, kreativitas ini yang harus dilihat sebagai tolak ukur dalam kelulusan seorang guru. Habis itu juga bagaimana metodologinya untuk menciptakan kreativitas ini. Juga harus ada cara, bukan sekedar bernuansa kreatif dalam arti berbicara dan sebagainya, tapi harus ada secara praktis, operasional, dia tahu menggunakan metode-metode yang membuat anak kreatif. Jadi dari segi awal, dari segi pemilihan seleksi guru dan rekrutmen guru itu harus ada satu titik tekan yang menekankan kelulusan itu harus guru-guru yang kreatif. Oke, kayaknya kita ada yang menelpon, ada penelpon ini, silakan. Halo, assalamualaikum. Oke, putus. Menarik Pak ya, Pak Yusni, dalam kaitannya dengan kreativitas, kayaknya metode pendidikan kita, sudah masuk. Kita tunda dulu pertanyaan ke Pak Yusni. Ada yang masuk ini, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi. Halo. Juga. Halo, selamat pagi menjelang siang juga. Saya Pak Safir nih. Oke, silakan Pak Safir. Iya, menarik sekali mendengarkan perbincangan talkshow di Radio Mora pagi ini, berbicara tentang dinamika pendidikan di Aceh. Yang namanya dinamika kan tentu banyak persoalannya ya, yang kita hadapi dari dulu hingga sekarang, dan juga mungkin tantangan masa depan. Betul Pak. Ada yang menarik yang ingin saya sampaikan sedikit di sini, mungkin apakah menjadi sebuah pertanyaan dan harapan, bahwa saya ingin mengkritik ini keberadaan daripada MPD, Majelis Pendidikan Daerah, yang memang sudah lama sekali didirikan berdasarkan Kanun nomor 11 tahun 2014. Jadi ketika mengevaluasi kinerja MPD ini, saya belum melihat ada apa-apanya dalam konteks peran daripada MPD ini sebagai desainer pendidikan, memberikan masukan saran kepada gubernur dalam konteks pendidikan. Ya, contoh kecilnya misalnya setelah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada Aceh dalam bidang keistimewaan di bidang pendidikan, jadi yang ditonjolkan selama ini adalah pendidikan agama. Itu tidak salah. Namun banyak aspek lain yang perlu diketahui, diajarkan kepada anak-anak kita, seperti budaya, sejarah, masa lalu, yang tentu itu menjadi ilmu bagi mereka untuk melangkah ke depan dan untuk mengenal jati dirinya sebagai bangsa Aceh tentunya. Yang ada cuman di SD ataupun MIN itu hanya sebuah buku bahasa Aceh, buku kecil sebesar buku nazam. Sampai sekarang tidak ada pembaharuan. Kalau hanya ini produk dari sebuah kanun yang melahirkan sebuah MPD kan sangat kecil. Nah, kemudian seperti yang digambarkan oleh Pak Fuad Maratillah tadi, bahwa
seharusnya pemerintah Aceh dan NTB ini harus lebih fokus untuk melihat keberadaan Aceh ini. Contoh misalnya kalau kita ke Banten atau ke Tangerang. Di Tangerang itu cukup banyak SMK. Jadi mungkin SMK terbanyak di Tangerang. Kemudian juga sudah di Medan karena memang daerah kota industri. Seharusnya pemerintah Aceh harus betul-betul jeli melihat itu bahwa kita bisa jadi ini wilayah industri. Sehingga didirikanlah SMK, diperbanyak SMK. Malah bukan demikian. Dulu seingat saya di Aceh itu ada SDO, ada ST setingkat SMP, tapi ditutup. Seharusnya melihat potensi ke depan itu SMK yang lebih banyak dibutuhkan. Nah, jangan ditutup. Tingkat SMP sudah ada ST, jangan ditutup. Karena supaya anak-anak kita ST itu sudah merasakan kejuruan. Ternyata hari ini ada SMK, tetapi di level SMA, anak saya kebetulan 2 orang lulusan SMK, hasilnya nggak ada apa-apanya, Pak. Belum tersentuh SMK-nya, beda-beda tipis dengan SMA. Fasilitasnya, kemampuan gurunya. Kemudian juga ada informasi, sehingga anak saya tidak mau kuliah di bidang kejuruan lagi di Unsyah. Kenapa? Ada lulusan di sana karena nggak usah masuk, Pak, kuliah di situ. Diulang lagi yang punya di SMK, nah nggak ada peningkatan di sana. Coba bayangkan, di Unsyah sekarang itu tidak ada satu kurikulum misalnya mengundang desainer nasional, misalnya jurusan tata busana. Ada desainer nasional yang mengajarkan, entah si Irfan yang mengajar, gitulah. Nggak ada, ya guru-guru biasa saja. Sehingga mantan guru di SMK Honor bilang nggak usah kuliah di jurusan itu, pilih jurusan. Akhirnya anak saya lulusan SMK tata busana, kuliah sekarang di pendidikan agama di UIN. Ada yang nyambung satu yang paling kecil, dia lulusan SMK bidang akuntansi masuk ke FOBI sekarang bidang ekonomi syariah. Itu agak nyambung. Ini realitanya. Mungkin bapak-bapak kita sebagai ilmuwan, sebagai dosen yang dekat dengan pemerintah bisa memberikan masukan saran kepada NPB terhadap kebutuhan ke depan ini yang sangat mendesak, menyangkut anak-anak kita tamat SMA, terutama yang nggak mampu sekolah, ya kan? Mereka tidak punya peluang kerja apa-apa. Kalau pemerintah Aceh tidak menciptakan SMK, tidak mampu menciptakan peluang kerja, anak-anak kita nggak mampu bersaing keluar daerah. Apalagi ke Medan, mau adro mentang di lebih. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Sobat Mora, silakan terus respon dan tanggapi talk show ini di 0813-1415-2871. Mohon ditanggapi Pak Afrosius nih apa yang telah disampaikan oleh penelpon tadi. Atau mungkin Pak Fuad dulu. Silakan Pak Fuad. Oke, pertama saya fokus kepada SMK kan. Iya. Jadi kenapa SMK nggak ada? Itu sebenarnya orientasi kepada SMK itu belum tahu kemana. Jadi seperti saya bilang tadi, persoalan kreativitas itu kan persoalan mendasar hari ini yang merupakan harusnya merupakan produk pendidikan kita. Salah satu penyalurannya itu adalah penciptaan SMK yang lebih banyak. Jadi ada SMK otomotif, ada SMK pahat, ukir dan sebagainya, seni lukis, apalagi elektronik dan sebagainya, karena disinilah kreativitas itu dapat berkembang sesuai dengan jalur-jalurnya. Tapi keberadaan SMK sekarang tidak juga didukung oleh guru-guru yang kreatif tadi, guru-guru yang potensial untuk mendidik anak-anak yang sesuai dengan jurusan SMK-nya. Sehingga SMK sebenarnya tidak menjadi orientasi dari anak-anak di Aceh untuk bersekolah di situ. Kecil sekali kecenderungan anak-anak tamat SMP misalnya memilih SMK untuk kemudian dilatih itu untuk siap kerja dan sebagainya, yang kemudian bisa mengembangkan sendiri, pertukangan dan sebagainya, itu bisa menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Itu akan menghasilkan anak-anak kreatif yang produktif yang bisa menghasilkan lapangan kerja dan kemudian menciptakan juga kesejahteraan yang meningkat. Betul. Tidak lagi tergantung kepada seperti tadi dikatakan kepada jadi pegawai negeri. Jadi SMK itu sebenarnya jalan yang
sangat strategis untuk menciptakan masyarakat yang kreatif menuju kepada kemandirian dirinya dan membuka lapangan kerja yang besar. Betul, Pak. Ini kebijakan ini juga tidak menjadi kebijakan dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Aceh, seperti MPD misalnya tadi. Harusnya itu menjadi titik tekan yang harus dikembangkan, yang kemudian anggaran yang banyak di Aceh yang 30% itu diperuntukkan oleh APBA pada APBA untuk pendidikan, harusnya dikembangkan untuk melahirkan SMK yang banyak, dengan melahirkan juga guru-guru SMK yang banyak, dengan pertama-tama juga mengundang para guru yang mungkin ada di luar untuk kemudian mengembangkan potensi itu untuk berlaku di Aceh. Iya, Pak. Ya, jadi ini suatu hal yang kiranya bisa menjawab dari pendidikan yang nggak ada gunanya selama ini, udah jadi alumni sarjana bisa itu hanya siap untuk menganggur. Nah, jadi SMK ini sebenarnya bisa menjadi anak-anak yang produktif yang kemudian bisa masuk politeknik kalau lanjutannya, untuk kemudian mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Oke, menarik Pak ya. Pak Prof Yusni, saya melihat bahwa metode atau model pendidikan di Aceh ini cenderung melawan kodrah dan fitrah kita sebagai manusia, di mana kita diciptakan dengan variasi yang berbeda-beda. Potensi seseorang dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi seyogianya, seharusnya kita membutuhkan seorang pemandu bakat, di mana si pemandu bakat melihat ke murid-murid yang banyak ini sebagai potensi-potensi yang semua memiliki potensi untuk menjadi jenius, dan mereka jenius. Nah, sistem evaluasi yang ada di institusi pendidikan rendah kita saat ini hanya mematok dengan satu indikator. Wah, si A ini pintar sekali Pak, anak Bapak pintar sekali. Kenapa? Matematik dia 8 terus Pak. Ya. Sementara bisa saja dia mungkin berpotensi di sektor olahraga, atau dia mungkin cenderung ke ilmu sosial. Nah, ini bagaimana Pak tanggapannya? Iya, baik. Ini masalahnya nih kan itu pada ujungnya, kan? Tapi pada prinsipnya kan, bahwa begini, masyarakat kita, daerah kita sebenarnya itu ke depan akan bagaimana? Misalnya, kita akan ada industri. Oh enggak, kita akan menciptakan orang-orang yang menjadi ilmuwan-ilmuwan, bidang ini, bidang itu dan sebagainya. Sehingga nanti itu bisa dirancang sekolahnya, guru-guru yang kompetennya, kurikulumnya itu untuk ke depan bagaimana. Nah, disinilah yang saya kira kenapa tadi MPD kita bicarakan. MPD lah yang memprediksi, yang memperkirakan, maka Aceh 10 tahun ke depan begini, 20 tahun ke depan begini, 30 tahun ke depan begini. Maka sekolah-sekolah yang kita perlukan adalah bidang ini, bidang ini, bidang ini. Kita perlukan guru-guru ini, kurikulum begini dan selanjutnya. Nah, mereka lah kemudian memberi input kepada gubernur, kepada eksekutif, legislatif dan sebagainya. Sehingga tidak ada bicara lagi alumni sekolah SMK menganggur, alumni perguruan tinggi menganggur. Tidak ada lagi bicara itu ketika itu dirancang. Maka seharusnya lembaga-lembaga terhormat kita yang kita bentuk, yang kita inginkan sebagai bentuk keistimewaan kita, ada lembaga yang namanya itu Majelis Pendidikan Aceh, MPD atau MPA, ada Majelis Adat Aceh. Itu kedua-duanya itu dapat merancang bagaimana seharusnya Aceh ke depan, ya. Tentu dengan melihat bagaimana perkembangan nasional dan global. Di situ itu orang-orang pakar, ya, bukan orang-orang asal duduk di situ saja, tapi orang-orang yang dapat memperkirakan, sehingga kita ini tidak lagi nanti seperti dikatakan Muhammad Riza tadi, kita ini bertentangan dengan kodrat. Yang akan terjadi, kita butuh ini, yang kita produksi ini, ya tidak nyambung nanti begitu. Oleh karena itu, maka seharusnya ini adanya satu perencanaan yang terintegratif. Itu sejak tadi saya katakan, tak pada perencanaan. Kalau hanya ikut-ikut saja tidak bisa begitu. Kenapa di Tangerang misalnya banyak sekolah SMK? Karena di sana itu mereka sudah memperkirakan sejak awal, ya, secara nasional, secara daerah mereka itu sudah bersama
terintegrasi merencanakan, maka industri-industri besar di Tangerang akan dikembangkan terus dan mereka itu bisa. Kita tidak demikian. Kita ini apa ke depan? Satu kelemahan kita juga jangan. Jadi industri yang seharusnya sekarang zaman industri seolah-olah tidak menyentuh di Aceh. Ya, kemana kita bawa nanti alumni kita? Nah, mengapa orang itu habis lulus inginnya jadi pegawai negeri? Pokoknya asal diterima dapat gaji, tidak ada risiko apa-apa. Pikir pun tidak perlu. Jangan, yang penting sudah diterima, rawat itu saja, yang penting gaji keluar. Tidak ada lagi, sudah habis mati. Ya, karena tidak ada cita-cita, tidak ada melihat di sana, tidak ada melihat kemungkinan di sana, kemungkinan tidak ada. Tapi ingat, kalau ini terjadi terus-menerus, ingat bangsa kita akan sakit dan akan parah sakitnya, akan kronis. Karena apa? Yang tidak kerja, yang tidak sekolah, tentu tidak akan mendapat kesempatan yang demikian. Yang sekolah pun tidak mendapat kesempatan menikmati hasil pendidikannya itu di bidang-bidangnya tertentu. Karena apa? Lahan, tempat, wadah penampungan para yang sudah terdidik dalam bidang-bidang tertentu itu tidak ada area, tidak ada tempat. Nah, inilah yang saya kira kenapa perlu majelis pendidikan, majelis adat, yang kemudian beliau-beliau itu membuat sebuah perencanaan pemikiran yang besar, dan ini tentu tidak mudah, tetapi ini harus dipikirkan dan kemudian baru ditaruhlah di dalam yang namanya apakah kanun, undang-undang atau apapun namanya, sehingga itu dari situlah kita jalan. Pada tingkat nasional sebenarnya secara makro itu boleh, misalnya dengan ada sistem pendidikan nasional, kemudian undang-undang tentang tentang guru dan dosen, sebenarnya itu sudah lumayan lah, walaupun tentu nanti implementasi tidak ada lagi. Karena apa? Fungsi pengawasan juga tidak jalan. Nah, di kita ini berlapis-lapis masih, kenapa? Seperti masih ada sporadis begitu, ya, sporadis begitu, tidak di dalam perencanaannya lebih matang, sehingga itu bisa dipikirkan secara matang, dikonsepkan, dibuat juklaknya, aturannya, kanunnya, kemudian bagaimana dilaksanakan dengan baik. Segera di situ. Oke, terima kasih sekali Pak Prof. Pak Fuad, tadi menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Yusni, bahwa kita butuh perancangan yang matang sehingga kita bisa mengarahkan kebijakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kita butuhkan. Nah, permasalahannya Pak, sekarang ini kalau kita melihat di Aceh Pak ya, pada umumnya masyarakat Aceh itu konservatif Pak, konservatif dalam artian negatif, sulit menerima perubahan yang sekecil apapun. Ya, kalau istilah bahasa Aceh itu ada konsep dia lihat orang pernah buat nggak seperti itu. Kalau baru orang tidak pernah buat, dia tidak akan berani menerima hal tersebut. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah kebijakan seperti yang Pak Yusni singgung tadi belum pernah ada sebelumnya di Aceh? Bahwa belum pernah ada di Aceh sebelumnya bahwa kebijakan sistem pendidikan, metode pendidikan mengarahkan daerah tercinta kita ini 10 tahun, 20 tahun ke depan misalnya untuk menuju ke yang seperti ini. Ya. Atau malah tidak ada sama sekali, Pak? Baik, sebenarnya ada namanya yang RPJP, RPJM. Itu kan suatu rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Sebenarnya di situ kita bisa susun kalau kita punya agenda-agenda perubahan dari suatu masa ke masa yang akan datang itu dengan perencanaan yang baik. Sekarang perencanaan sendiri tidak terlalu partisipatif, nggak mengakomodasi pikiran-pikiran rakyat yang berseliweran gitu untuk kemudian menciptakan perubahan di mana keadaan hari ini itu memerlukan perubahan yang mendasar. Dan kemudian perencanaan ini tidak terkelola dengan baik. Kadang-kadang antara perencanaan dengan pelaksanaan juga jomplang. Yang direncanakan A, yang dilaksanakan B. Nah, jadi perlu juga pengawasan untuk melihat bagaimana kesejajaran antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ini sama-sama memerlukan evaluasi yang kritis dari semua pihak untuk membuka. Apalagi zaman sekarang itu menuntut transparansi. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, pengawasan itu harus terintegral. Harus satu. Jadi persoalan perencanaan ini menjadi
suatu yang mendasar dalam merencanakan masa depan yang tersistem dengan baik, yang bisa mengarahkan pencapaian ke depan dengan baik, yang kemudian melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Jadi apalagi kayak misalnya badan-badan tertentu dan NGO dan sebagainya bisa terlibat dalam pengawasan, dalam perencanaan, juga di dalam pengawasan, dalam pelaksanaan pendidikan ini. Nah, ini yang belum terjadi selama ini. Memang kita punya anggaran yang 30% berpihak kepada pendidikan, tapi sejak perencanaan sampai pengawasan itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang luas yang bisa mengontrol, yang bisa melihat kesejajaran antara perencanaan dengan pelaksanaan. Jadi sehingga tidak pernah menjawab apa-apa yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi kita bersikutat pada masalah-masalah yang terus-menerus tidak terselesaikan. Jadi anggaran yang ada hari ini yang sudah masuk ke dalam kewajiban pemerintah mengalokasikan 30% anggarannya pendidikan, tapi tanpa perubahan yang signifikan terhadap pendidikan, paling sedikit hanya buat infrastruktur. Sebenarnya persoalan kita bukan perencanaan pendidikan pada sektor infrastruktur saja, yang lebih penting pada penciptaan kemampuan sumber daya manusianya. Pelatihan guru, kemudian dalam berbagai sektor juga dikembangkan, kemudian kepada pengembangan sektor SMK dan guru-guru SMK. Nah, itu harus direncanakan secara matang dalam perencanaan. Iya, Pak Fuad, ini menarik sekali Pak ya. Setelah kita ketahui, kita beberkan semenjak tadi sudah hampir sejam setengah. Ternyata cukup banyak permasalahan Pak, cukup banyak sekali. Kalau istilah bahasa Aceh itu sudah mencut Pak. Jadi kalau kita ingin menarik kembali benang merah itu sudah sulit sekali. Nah pertanyaan saya Pak, dari mana kita harus mulai? Ya memulainya saya pikir tidak ada lain dari pemerintah sendiri, karena mereka memiliki uang, memiliki kebijakan, memiliki kesempatan merumuskan segala sesuatu. Harus mulai dari pemerintah. Jangan kita nggak tahu mulai dari mana. Pemerintah harus mulai dari perencanaan, harus melibatkan semua pihak untuk perencanaan ini. Ya, kemudian harus ada transparansi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dan masyarakat juga untuk melihat bagaimana perencanaan itu dirumuskan dan kemudian bagaimana pelaksanaannya. Jadi sekarang ini jomplang, perencanaan A tapi pelaksanaan B. Perencanaannya kadang-kadang berpusat pada penciptaan infrastruktur terus, padahal suprastrukturnya lebih penting. Penciptaan sumber daya dan kapasitas sumber daya itu lebih penting, bukan pada pembangunan gedung terus-menerus. Apalagi kadang-kadang penciptaan perencanaan yang dilakukan misalnya A tapi yang dilaksanakan B. Ini kan sesuatu yang nggak akan menjawab pertanyaan hari ini. Nah, jadi saya pikir memulainya harus dari pemerintah, nggak ada jalan lain, karena mereka menguasai anggaran dan memiliki kewenangan penciptaan kebijakan yang kemudian harus melibatkan partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh untuk semaksimal mungkin dapat melakukan pengawasan kemudian. Sobat Mora, teruslah bersama Talk Show Dinamika Pendidikan dan berikan tanggapan Anda di 0813 1415 2871. Pak Prof Yusni, ini menarik tentang di mana harus kita mulai. Tadi Pak Dr. Fuad Martadilah telah mengumumkan bahwa kita mulai dari pemerintah, tapi terjadi ketimpangan, tidak terjadi sebuah hal yang koordinatif. Yang diplankan ini kemudian dijalankan itu. Tapi ada satu lagi Pak yang menurut saya yang harus disuntikkan ke dalam ini, yaitu inspirasi masyarakat dan kaum yang peduli terhadap dinamika pendidikan ini Pak. Ini bagaimana Pak mengkonsolidasikan semua unsur-unsur ini sehingga membuahkan sebuah kebijakan yang mampu mengarahkan kita kepada pertumbuhan dan perkembangan Pak. Baik, saya kira apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Fuad itu bagus sekali dan itu sudah on the right track-nya, keren. Artinya begini, kalimat ini sulit mencuncut itu nggak perlu kita ungkapkan itu bukan suatu ungkapan itu ya, bukan ungkapan sukses dimanapun bermasalah, tetapi bahwa komitmen sudah ada ya kan,
komitmen ini kan meliputi semuanya. Betul, Pak. Nah, ini yang penting sekali. Komitmen ini setiap unsur itu punya komitmen atau tidak. Sekarang tuh siapa coba? Tanyakan. Siapa sekarang yang sedang memikirkan masalah pendidikan bahwa di pendidikan ada masalah sehingga beliau memikirkan lobby sana, lobby sini, mari kita buat begini? Tidak ada. Jadi jangan pikir sebagian orang ya enak-enak saja, tidak apa-apa. Sebagian itu bahkan tidak jarang ya ada yang daripada susah-susah cari beasiswa, terus dapat beasiswa kuliah, sekolah kan, dan enjoy di situ. Tidak ada masalah apa, komitmen dia harus selesai secepatnya, tidak harus dengan nilai tertinggi, tidak. Yang penting sudah dapat beasiswa, sedang bersekolah dengan beasiswa itu sudah. Nah, yang sebahagian ada yang sedang sekolahnya tekun sekali, urus beasiswa sana sini nggak dapat, ada begitu. Nah, jadi inilah sebenarnya ya, tidak ada lain ya. Siapa sekarang? Nah, kalau Pak Fuad tadi mengatakan pemerintah, ya benar tentu saja. Tapi pemerintah itu juga harus siapa yang sebenarnya yang memikirkan, yang mendorong. Karena jangan lupa di pemerintahan juga kan banyak sekali urusannya kan. Yang sebahagian itu pendidikan itu sambilan dipikirkan. Dianggap sudah jadi. Ini yang anehnya. Dianggap sudah jadi. Sudah ada profesor, sudah ada doktor, sudah ada insinyur, sudah macam-macam. Apa ribut-ribut lagi ini kan? Apalagi yang belum cukup. Nah, jadi gedung sudah ada di mana-mana. Lihatlah gedung sekolah itu bagus-bagus sekali kan. Walaupun ada yang buruk-buruk di kampung. Tapi itu, nah inilah. Saya kira itu kalau sudah ada yang namanya itu komitmen benar-benar dan siapa pemikirnya, tentu saja itu domain utamanya pemerintah. Tapi siapa yang desak pemerintah itu? Nah, oleh karena itu saya kira itu penting sekali sejak daripada komite sekolah. Kalau kita anggap formal atau informal atau non formal lembaga yang memikirkan itu. Kalau guru itu sudah asyik sendiri dengan tugasnya. Sekarang lebih banyak tugas administrasi daripada tugas pengajar kadang-kadang. Di dosen juga demikian. Macam-macam yang harus diisi, daripada itu bagaimana dia tingkatkan kompetensi profesional dia, tapi lebih banyak kepada menyurus. Jadi ingat sini, ini tentu tidak mudah. Tapi ingat bahwa peradaban kita itu akan menjadi baik hanya lewat pendidikan yang baik. Betul. Tidak ada cara lain. Kalau kita masih menghasilkan hasil didikan kita, sarjana kita, orang alim kita, orang pintar kita itu berperilaku tidak jujur, berperilaku tidak disiplin, berperilaku tidak bersih, berperilaku tidak sopan, tidak bisa menghormati orang lain, apalagi berperilaku koruptif. Ini sebab pendidikan kita ini tidak berhasil atau belum berhasil, yang tidaklah. Belum berhasil karena bukan itu yang kita inginkan hasil pendidikan kita. Seharusnya ya, orang yang merasa dia terdidik, dia akan malu bersifat berperilaku yang negatif. Buat apa saya terdidik kalau masih saja menganggap enteng orang lain? Buat apa saya menjadi orang yang terdidik, dapat ijazah macam-macam, kalau saya masih tidak bisa dipercayai orang? Buat apa saya menjadi orang yang mendapat pendidikan yang dari mana-mana kalau saya masih membohongi orang lain? Kan tidak ada artinya apa-apa itu. Di mana hasil pendidikan? Pendidikan yang itu dapat makan, dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak akan maksimum ketika pribadi kita itu tidak terdidik secara utuh, ya, insan kamil. Bukan warga bijak, setia bayar pajak, tapi insan kamil ini orang-orang yang benar-benar kepribadiannya itu menjadi orang baik. Ingat, di sekolah itu ada guru, ada tukang mengajar. Guru itulah yang menjadi model untuk anak-anak, inspirasi untuk anak-anak. Kalau kata Imam Al-Juwaini ini kan talqinu ustadzin. Jadi dialah yang bisa mentalqinkan muridnya sehingga terinspirasi. Jadi guru itu inspirasi. Tapi ada yang sebahagiannya hanya tukang mengajar saja. Dia tukang, dia orang cari makan, nggak ada dapat kerja lain, jadilah tukang mengajar. Mengajar A atau mengajar B. Bahkan pelajaran yang dia ajar pun tidak dia jiwai. Ya, misalnya, mengajar budi pekerti. Dia pun tidak berbudi pekerti baik. Nanti budi pekertinya apa? Rukun-rukun budi pekerti ada 5 perkara. Itu saja.
Dia pun tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menunjukkan budi pekertinya. Karena guru itu adalah model. Ingat, kalau Nabi Muhammad itu adalah uswah hasanah, maka kita-kita ini, yang guru, yang ustadz, yang tengku, adalah pewaris Nabi Muhammad menunjukkan uswah hasanah kepada anak didik. Kalau tidak itu enggak usahlah jadi guru, jadi lain-lain saja. Ya, oleh karena itu seharusnya juga, maka kalau ada unsur pada siklus pendidikan ini yang harus diperhatikan, guru itu penting sekali. Ya, tapi ingat manajemen di dalam pendidikan itu penting sekali. Ingat, sebuah sekolah, kepala sekolah utama sekali, tentu harus ada prioritas. Nggak bisa kita semuanya sekaligus, itu susah. Harus ada prioritasnya. Kepala sekolah, ingat, kepala sekolah, sudahkah kepala sekolah ini benar-benar profesional, kompeten? Na'udzubillah min dzalik. Yang sebahagian hanya bahagian-bahagian dari tim ses saja. Mereka itu diangkat jadi kepala sekolah. Jadi ini tidak ada komitmen ini sini yang lebih penting sekali. Mohon perhatian ini bersama kita. Tapi ingat, hanya secara bersama-sama, secara terintegritas kita bisa membuat komitmen, baru bisa pendidikan kita ini kita tingkatkan ke lebih baik ke depan. Cukup normatif, Pak Fuad. Saya terkesan apa yang disampaikan oleh Pak Prof Yusni tadi. Sebenarnya siapa yang harus menarik pelatuk ini, Pak? Siapa yang harus menekan trigger ini? Siapa, Pak? MPD, masyarakat, kampus. Bapak sendiri sebagai lembaga pengembangan mutu, mungkin Bapak punya saran tertentu, Pak? Barangkali untuk memicu hadirnya pemerintah betul-betul konsen terhadap pendidikan itu, yang memang mereka yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena pemegang anggaran mereka, kemudian memegang wewenang untuk melahirkan kebijaksanaan juga pemerintah, tapi pengelolaan anggaran dan melahirkan kebijakan yang tepat untuk pendidikan ini tidak terjadi kalau tidak ada masyarakat kritis. Sekarang masyarakat kritis nggak ada juga karena pendidikan nggak kritis. Jadi udah telur sama ayam, Pak. Ya, telur sama ayam. Jadi menurut saya hari ini minimal MPD lah, karena MPD yang berasal dari tokoh-tokoh yang kompeten, yang pakar-pakar, yang harus kemudian mereka yang harus kritis. Jadi pilihlah anggota MPD, ketua MPD yang kritis. Sekarang yang pilih siapa? Gubernur lagi. Jadi kalau gubernur hanya memilih orang-orang yang duduk manis di situ, bukan yang melahirkan suatu terobosan-terobosan yang kemudian aktual harus diterima gubernur, mendesak gubernur. Nah, barangkali harus ada juga partisipasi masyarakat yang mendukung dari rencana-rencana MPD melahirkan. Coba dulu hadirkan partisipasi masyarakat. Selama ini masyarakat juga tidak terlibat secara intens dalam perencanaan pendidikan. Nah, jadi titik mulainya buka kesempatan kepada masyarakat untuk hadir melahirkan suatu rumusan-rumusan aspiratif yang kemudian dikonsepsikan secara baik, dirumuskan secara baik menjadi perencanaan pendidikan yang kemudian pemerintah harus terima. Iya. Jadi boleh jadi MPD ini, karena Majelis Pemusyawaratan Pendidikan ini adalah harusnya lembaga independen yang berasal dari masyarakat. Jadi mekanisme pemilihan ini yang harus juga dirubah. Tidak lagi secara politis ditentukan oleh gubernur. Sistem perekrutmen orang-orang di MPD ini harus independen. Mungkin penaikan SK terakhir mungkin pada gubernur. Tapi awalnya harus melalui sistem rekrutmen anggota MPD yang betul-betul independen oleh suatu tim khusus yang akan berperan melakukan pemilihan orang-orang yang jadi anggota MPD yang bisa mewakili masyarakat, yang secara kritis bisa mendesak kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah. Sebenarnya tujuannya itu, pendirian MPD awalnya itu. Ini sebagai lembaga yang katakanlah pelaksanaan dari otonomi khusus, dari kekhususan Aceh, untuk kemudian bisa membuat suatu terobosan-terobosan yang penting terhadap dunia pendidikan. Tapi sekarang kita belum melihat itu, karena
asal usul daripada anggota MPD juga dari orang-orang pensiun barangkali yang selama ini hanya tempat tangkringan terakhir di situ. Disayangkan Pak ya. Disayangkan. Itulah masalahnya. Lagi-lagi kita berurusan dengan sistem Pak. Jadi masyarakat yang harus kritis sekarang. Cuma masyarakat pun kita berharap kritis juga. Lagi-lagi untuk memproduksi masyarakat yang kritis, kita butuh sistem yang bagus Pak. Masyarakat kritis juga sumbang. Jadi udah fals di sana sini udah. Sobat Mora 91,5 FM, tetaplah bersama kami di Talk Show Interaktif Dinamika Pendidikan Aceh. Kami menunggu saran dan tanggapan Anda di 0813 1415 2871. Saya ingin menanyakan pertanyaan berikut ini kepada Pak Yusni, tapi saya terlebih dahulu ingin mendengar tanggapan dari Pak Fuad. Pak Fuad, di Aceh ini kalaulah saya bisa boleh memisalkan sebagai sayap ya. Di Aceh ini kita punya 2 sayap pendidikan yang kalau bisa kita kembangkan, dia akan berkepak mengangkat harkat dan martabat pendidikan Aceh. Yang pertama sistem konvensional, pendidikan biasa. Yang kedua sistem dayah, Pak. Baik sistem konvensional maupun sistem dayah, kita tidak melihat adanya sebuah output yang signifikan. Mohon maaf Pak ya, saya tidak tidak menafikan bahwa banyak profesor telah dilahirkan. Profesor dilahirkan pun itu tergantung talenta si yang bersangkutan. Tapi dayah yang seharusnya mampu memproduksi, katakan seorang mujtahid, mungkin terlalu muluk Pak ya kalau saya mengistilahkan seorang mujtahid, tapi itulah yang seharusnya menjadi acuan orientasi utama dari dayah. Nah, bagaimana Pak untuk kembali menghidupkan 2 sayap ini Pak biar berkepak, dan bagaimana ada titik temu, jadi ada semacam jembatan keledai antara sistem pendidikan konvensional dan sistem dayah Pak? Saya pikir perlu keterbukaan kelompok elit untuk membuka kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam merumuskan agenda perubahan. Iya Pak. Selama ini sistem kita lebih elitis. Segala kebijakan yang ada di Jaya maupun di konvensional tadi itu lebih ditentukan oleh tengku-tengkunya, elit kalangan elit di Jaya, kalangan elit di pemerintah. Jadi tidak ada keterbukaan, kesempatan kepada masyarakat untuk tampil kritis. Jadi kalau kebijakan masih elitis sekarang, itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan untuk masa depan. Saya pikir di situ. Jadi ada keterbukaan yang mendasar yang kemudian bisa melibatkan partisipasi masyarakat, yang kemudian kita rumuskan bersama perubahan-perubahan apa yang penting dicapai untuk melahirkan para mujtahid tadi itu. Mujtahid pendidikan biasa, mujtahid di pendidikan agama itu dua-duanya penting. Sekarang itu tidak lahir karena sistem yang tidak berubah, kebijakan elitis yang terus berlaku. Betul Pak. Jadi ini tantangan memang. Sepertinya yang di atas tidak mungkin berubah kalau tidak ada desakan dari bawah. Betul Pak. Desakan dari bawah pun gak muncul karena yang atas menghasilkan kelumpuhan terus yang dihasilkan. Elit terus menghasilkan kelumpuhan, ketidakberdayaan masyarakat, pembodohan masyarakat berlangsung terus. Gimana bisa tampil masyarakat kritis? Iya. Oke, Sobat Mora 91,5 FM, simpan dulu unek-unek Anda. Nanti tanggapi ke 0813 1415 2871. Sementara kita break dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.
sebaiknya Anda tahu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 8 Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan menteri. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Pesan ini disampaikan Kopi Ule Karing berkomitmen mempertahankan cita rasa 100% kopi asli, diolah dengan teknologi modern dan higienis, telah mengantarkan Kopi Ule Karing menjadi bubuk kopi terkenal di Aceh, Indonesia dan mancanegara, sehingga menjadi kebutuhan rutin rumah tangga, hotel, warung dan restoran. Ayo, rasakan kenikmatan kopi original Robusta, kopi susu Sanger, kopi jahe steam, kopi mocha tropico, Sanger white coffee, dan green kopi kesehatan dan diet alami. Kunjungi segera showroom and coffee shop Kopi Ule Karing. Di sana Anda dapat memilih dan menikmati aneka produk Kopi Ule Karing. Anda juga dapat memesan dalam jumlah besar dan kecil di Jalan Lamring nomor 28 dan 29 Ule Karing, Banda Aceh. Telepon 0651 755 9002 dan 755-9003. Kopi Ule Karing, cita rasa kopi Aceh. Radio Mora FM, the Law and Justice Station. Money. वास्ते जान भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मैं तेरे लिए मेरा सफर तेरे बिना मैं जाऊं किधर तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं क्या हुआ ये तो चल नहीं रहा है
अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली एट 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ आना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me. बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ। तू ही है सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही है दरिया मेरा, खुदा का जरिया मेरा, तुझी से होता शुरू ये मेरा कारवां, तुझी पे जाके खत्म ये मेरा सारा जहां। वास्ते जान भी दूँ, मैं गवाह माँ भी दूँ, किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ। This one. What about it? Deserves it. Sebaiknya Anda tahu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 107. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pesan ini disampaikan Assalamualaikum, saudara Lon. Lon tuan cut lem firsa agam. Biasa jikan menyebenga watelun wo dari masjid lu salat subuh jarang tan lon piyuh bak kedai kopi. Sebabkan lebih bah lon cek kopi di rumah yang kepegang 5 anak mit. Pelom jino karena produk kopi oleh karing yang praktis tak tinggal seduh menteng. Nanji kopi Arabica asli less sugar atau hana lesaka. Warna kemasan sajikan hitam dan putih. Rasa jikan, oh hana lawan saudara. Menyawa dan penikmat kopi, siga nerasakan pasti nejib lom. Tidak salah lagi jika Anda memilih kopi oleh karing varian kopi Arabica asli less sugar. Praktis, tidak terlalu manis, diolah dengan teknologi modern dan higienis, bersertifikat halal MUI, rasanya mantap. Kopi oleh karing, cita rasa kopi Aceh. Anda pasti ingin usaha Anda majukan. Ayo, tunggu apa lagi? Segera promosikan usaha Anda di Radio Mora 91,5 FM. Caranya mudah. Hubungi pemasaran kami ke 0852 60 11 3420. Anda maju, kami bangga. Radio Mora FM, the Law and Justice Station. लम्हा
गुमसुम से चाहे ये क्या, मुझको क्या पता इनमें जो सपने थे क्यों वो लापता, मुझको क्या पता। ख्वाहिशें तो करते हैं, जिंदगी से डरते हैं, डूबते उबलते हैं, टूटे जो तारे, रूठे हैं सारे, दिल टूट जा रे, रास्ता दिखला रे। Sebaiknya Anda tahu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak dan lain-lain tidak dipungut biaya atau gratis. Pesan ini disampaikan थोड़े हम
station. मन है कलंदर मन है जोगी, मन जो चाहे मन की होगी। फिर क्यों मन ने झूठ को पूजा, दुख तकलीफें सारी भोगी। कभी सदियां कभी लम्हा कभी मुश्किल कभी आसान, कभी रूठी कभी झूठी, कभी पूरी कभी टूटी, कभी जुगनू कभी तारा, कभी कम कम कभी सारा। है बोले जिंदगी मीठा, और इसका स्वाद है खारा। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका टूटी आशा। भोले है हम समझ न पाए, दुनिया का ये खेल तमाशा। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका टूटी आशा। भोले है हम समझ न पाए, दुनिया का ये खेल तमाशा। मन है खिलौना ले फिरता रिश्तों का बिछोना। आंखों में ये झांक रहा है मन, दरिया आक रहा है अमृत बेचकर साधा, ये जहर की पुड़िया भाग रहा है। फेंक मुखोटा चेहरा देखा, बेच से बदला धीरा धीरा। टूटे लफ्जों को जोड़ा है, कविता कर लेगा कबीरा। फिरे फकीरा पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा। जो भी कोई मंदिर जंतर भूखे तो कम भोगे पीरा। पागल मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूँ, नफरत मैं हूँ प्यार भी मैं हूँ। मुझ में सारा सत्य बसा है, कण हूँ मैं संसार भी। पुनर्जन्म की रस्म करेंगे, रूह अपनी भस्म करेंगे। मरघट में भी फूल खिलेंगे, ऐसा कोई तिलस्म करेंगे। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका टूटी आशा। भोले हम समझ न पाए, दुनिया का ये खेल तमाशा। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका टूटी आशा। भोले हम समझ न पाए, दुनिया का ये खेल तमाशा। रेत में देखो ढूंढे हीरा। खुद को तोड़ा हुक बनाया, खुद को रंगा हुक को सजाया। खुद का संजोड़ दिया है, खुद को फिर से जोड़ लिया है। खोटा चेहरा देखा, देश से बदला
कोई मंत्र जंतर फूटे तो कम हो गया कीड़ा Sebaiknya Anda tahu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pesan ini disampaikan होगी क्या कल की सुबह, कल का तो कल को पता है, हाँ पता है पल दो पल जिंदगी जो मिलती बस एक दफा है दिल को लुटा दे, मर्ज मिटा दे, आतिश नजारे तुझको पुकारे, दिल को लुटा दे, मर्ज मिटा दे, आतिश नजारे तुझको पुकारे। क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूंगी जमाने को, मुझसे मेरे फसाने लो। क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूंगी जमाने को, और वो बोले मुझे, और वो बोले पगले। Mora FM, the Law and Justice Station. Dari ujung Sumatera, inilah Radio Mora Aceh 91,5 FM. Dipancarkan langsung dari Jalan Soekarno-Hatta, Bundaran Lambaro, Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali para sobat Mora 91,5 FM. Telah 2 jam kita bergulat dengan topik dinamika pendidikan Aceh, maka sampailah kita di penghujung program ini. InsyaAllah minggu depan di waktu yang sama kita akan bersua kembali. Namun sebelum kita berpisah, mari kita dapatkan wejangan atau petuah terakhir dari para narasumber yang terhormat mengenai topik yang telah kita bicarakan. Pak Fuad Martatillah, apa harapan, usulan, serta saran-saran terakhir Bapak pada kesempatan yang berbahagia ini menyangkut topik yang telah kita bahas, Pak? Menjadi suatu yang bisa menjadi catatan penting dalam diskusi kita hari ini. Menurut hemat saya perlu adanya evaluasi kritis terhadap persoalan pendidikan di Aceh yang melibatkan semua pihak. Dengan demikian itu akan nantinya bisa menghasilkan suatu aspirasi yang mewakili semua pihak di Aceh untuk menghasilkan suatu rumusan yang bisa digunakan di dalam program perencanaan pendidikan di Aceh.
Jadi oleh karena itu perlu ada sistem partisipasi yang optimal di dalam penyelenggaraan pemerintahan hari ini, di mana keterlibatan masyarakat ini merupakan inti persoalan dari berawalnya suatu perubahan di masyarakat. Tanpa partisipasi, perubahan yang kita harapkan terjadi secara elitis nyaris tidak mungkin, karena mereka-mereka yang duduk di atas itu umumnya adalah mereka-mereka yang terperangkap pada comfort zone, pada wilayah aman, zona aman, sehingga enggak ada suatu pikiran yang kritis, yang terbuka untuk kemudian mampu melibatkan masyarakat sebagai sumber aspirasi yang mereka perlukan di dalam perencanaan pendidikan ke depan. Jadi harus masyarakat yang memulai barangkali, walaupun itu sepertinya juga bukan suatu yang mudah dicapai, tapi harus mulai dari bawah. Kalau dari atas saya pikir nyaris hari ini sepertinya nggak mungkin terjadi. Jadi masyarakat bawah ini mungkin akan bisa mendesak kelompok-kelompok pengambil kebijakan untuk melakukan perencanaan yang mewakili aspirasi menuju perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Saya pikir itu mulainya dari pembukaan partisipasi yang seluas-luasnya yang melibatkan masyarakat dalam menghasilkan suatu rumuan perubahan ke depan yang semakin diperlukan. Oke, terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Fuad Martedillah. Semoga Anda senantiasa sukses dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pak Prof Yusni, bagaimana saran Bapak, ajakan Bapak, harapan Bapak terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam mengatasi problematika yang telah kita bahas tadi, Pak? Ya, artinya mengambil langkah positif, proaktif, kreatif. Masyarakat ini yang sudah terkelompok-kelompok ini, misalnya ada LSM, ada organisasi masyarakat, ada ormas, ada orpol, kan bisa saja itu ya, mereka berkolaborasi, kemudian membuat komitmen, kemudian tentu saja mengajukan kepada pemerintah. Nanti tetap kepada pemerintah ini baru bisa dilaksanakan. Dan jangan lupa faktor MPD ya, kan itu majelis pemikir, majelis konseptor, menyerahkan kepada mereka. Dan kemudian saya kira itu harus disadari bahwa pendidikan kita, mutu pendidikan kita di Indonesia sekarang ini tidak menggembirakan ya kan, di bawah sekali. Jadi banyak hal yang dapat kita perbaiki sebenarnya, tapi tetap kembali kepada apa yang dikatakan Pak Fuad tadi, bahwa komitmen kita kemudian dimulailah dari masyarakat. Saya kira demikian, karena kalau tidak jangan menunggu-nunggu lagi. Nah ini menunggu-nunggu. Tapi sekarang nanti siapa juga yang menggerakkan mula-mula, siapa masyarakatnya siapa? Tetap di nama orang, namanya A, namanya B, kelompoknya C dan sebagainya, harus demikian lagi kan. Tapi siapa? Nah, maka ini ide-ide ini harus dibawa dulu ke dalam sebuah forum dulu ya, forum charger, forum ignition namanya, itu tempat starting point. Nah, bawalah ini ide ini. Kalau Surah Afriza ini ada Pak Fuad dan sebagainya, beberapa orang, Pak Firza misalnya itu, mari duduk beberapa orang, beberapa puluh orang dalam sebuah kelompok kecil dulu atas nama masyarakat apapun namanya, kemudian barulah itu. Kalau enggak jangan menunggu nanti masyarakatnya siapa. Bahwa pendidikan itu modal yang kehidupan kita, tidak ada lain ya. Kalau modalnya tidak beres, modalnya bangkrut, maka hasilnya nanti juga akan tidak menghasilkan. Oleh karena itu mari sama-sama kita ya, masyarakat, pemerintah, partai politik, pengusaha, para ilmuwan, para ulama, semua mari kita fokuskan diri, mari kita rancang, kita pikirkan bagaimana pendidikan kita ke depan.
sehingga nanti kita akan menjadikan masyarakat Aceh ini berperadaban yang baik, berperadaban yang tinggi, yang dihormati oleh masyarakat lain dan bahkan oleh masyarakat dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Prof. Yusni, guru kita bersama. Semoga Bapak selalu diberikan taufik dan inayah serta perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Mora Aceh 91,5 FM. Akhirnya kita di ujung acara yang berbahagia ini. Tetaplah ikuti Facebook kami, media sosial kami. Semoga kita akan terus berhubung dengan program talkshow seperti ini. Di akhir acara ini saya ingin memberikan sedikit konklusi atau kesimpulan. Yang pertama, kompleksitas pendidikan Aceh butuh terapi sesegera mungkin. Kenapa? Karena pemetaan pembangunan merupakan kebutuhan bersama untuk mencapai kepada cita-cita yang diharapkan. Pemetaan pembangunan tersebut tersendiri membutuhkan perencanaan dan programming yang matang. Perencanaan dan programming yang matang menyangkut pemetaan pembangunan Aceh membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang matang serta kompetitif untuk memetakan jalur pembangunan, kita perlu merevolusi sektor pendidikan. Perbedaan antara revolusi dan reformasi adalah reformasi up down, kita mulai dari atas. Tapi revolusi bottom up, kita harus mulai dari bawah. Seperti yang telah dipaparkan oleh para narasumber yang budiman tadi, bahwa kita membutuhkan masyarakat yang kritis untuk mendesak para orang-orang yang di atas untuk sesegera mungkin merevolusi konsep pendidikan ini. Di permasalahan pendidikan Aceh saat ini hanya bisa diselesaikan dengan 1. Masyarakat yang kritis, 2. Pemerintah daerah yang sensitif, 3. Generasi muda yang produktif dan kreatif, dan 4. Budayawan yang reaktif. Demikian saya Afriza, sampai jumpa.